Mimin gaskan lagi bosku. Bab 82-83. Terpikat pesona CEO cantik. Kamu kenapa El? Tanya Erlen. Dia merasa cemas melihat Eliana yang habis muntah ke wastafel. Erlen membantu Eliana dengan cara memijit-mijit tengkuk Eliana. Aku gak apa-apa kok. Jawab Eliana setelah merasa sedikit plong karena rasa mual itu sedikit hilang. Erlen memegang tangan Eliana, lebih baik kita ke dokter. Tapi Eliana malah melepaskan tangan Erlen. Aku bilang aku gak apa-apa. Mungkin masuk angin aja. Erlen mengerti Eliana telah kembali ke mode singa betina, walaupun saat Eliana hilang ingatan dia begitu manis. Tapi Erlen mencintai apapun yang ada di Eliana termasuk sifatnya. Erlen memilih mengalah saja. Ya udah lebih baik kita makan, biar aku yang masak ya. Ucap Erlen sambil tersenyum memandangi Eliana. Gak usah, bukannya kamu baru sembuh. Kamu mengkhawatirkan aku. Tidak. Erlen hanya terkekeh. Dia ingat dulu Eliana yang banyak menggodanya, kini giliran dia yang akan menggoda Eliana, meluluhkan hatinya agar Eliana berubah pikiran untuk mengakhiri pernikahan ini. Erlen tahu ini sangat sulit untuk Eliana, dia tahu diri dia adalah anak seorang Mario, tapi berpisah bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah, tapi malah membuat hidup mereka semakin terpuruk. Justru Erlen ingin menemani Eliana yang saat ini sedang terpuruk, karena bukan cuma Eliana yang menderita, dia juga sama. Erlen tidak jadi memasak karena Diana sudah mengantarkan banyak makanan. Diana sengaja menitip makanan ke security. Dia pasti akan diomelin Erlen kalau melihat dia memakai pakaian pria yang kedodoran itu. Entah mengapa indera pences satu uman Eliana begitu kuat mencium wangi masakan Bu Darmi sangat menggodanya. Bahkan sandwich yang ada di depan matanya sama sekali tidak menarik untuknya. Erlen meletakkan semua masakan Bu Darmi satu persatu ke atas meja makan, ada capcay, tongseng ayam, dan sosis asam manis yang begitu menggugah selera. Erlen melirik Eliana yang sedang memainkan sandwichnya. Kau tidak makan. Ini aku sedang makan. Ketus Eliana, dia mulai memotong-motong sandwich miliknya. Wah enak sekali. Seru Erlen sambil makan, dia begitu lahap menyantap makanan buatan Bu Darmi itu. Eliana menelan selaiva melihatnya, ingin sekali dia mencolek sedikit saja masakan Bu Darmi. Tapi dia terlalu gengsi, dia ingin Erlen menyerah. Padahal sebelum Erlen datang ke rumah, Eliana sudah mempersiapkan hatinya untuk berpisah dengan Erlen, tapi kehadirannya membuat hatinya goyah lagi. Kamu mau? Tiba-tiba Erlen menawarkan masakan Bu Darmi. Tidak. Jawab Eliana, dia masih sibuk memainkan sandwichnya. Ya sudah aku habiskan semuanya. Goda Erlen, dia ingin memasukkan semua masakannya ke dalam piring. Namun Eliana dengan cepat merebutnya. Baiklah jika kamu memaksa. Sebenarnya Eliana malu sekali, tapi dia tidak tahan dengan semua aroma masakan Bu Darmi. Erlen hanya tersenyum tipis melihat Eliana yang tumben porsi makannya lebih banyak dari biasanya. Apa saking enaknya masakan Bu Darmi atau selera makan Eliana yang meningkat. Setelah selesai makan, mereka tidur di kamar masing-masing. Karena Eliana ingin tidur terpisah dengan Erlen, Eliana ingin terbiasa bisa hidup tanpa Erlen. Namun rupanya malam ini dia tidak bisa tidur. Eliana terus memposisikan tidurnya ke kanan lalu ke kiri, terus saja seperti ini. Ada apa denganku? Eliana bangkit sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Mengapa dia tidak bisa tidur malah ingin sekali mencium aroma pria itu? Oh ini sudah gila Eliana, mengapa aku ingin sekali aroma tuh? Ebuhnya.
Eliana sama sekali tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Eliana segera keluar dari kamar, dia turun melewati anak tangga satu persatu. Dia mondar-mandir di depan kamar Erlen dalam waktu yang lumayan lama. Akhirnya dia terpaksa masuk ke kamar Erlen. Erlen. Eliana tidak melihat Erlen ada di sana. Kemana dia? Lalu ada suara pintu kamar mandi terbuka. Dia melihat Erlen yang hanya memakai boxer hitam saja. Eliana tak sadar dia tidak mengedipkan matanya dari tadi memandangi otot-otot di perut Erlen, yang begitu menggodanya walaupun di sana masih ada perban yang menempel. Apalagi wajah Erlen yang terlihat sangat tampan dengan kondisi rambutnya yang basah. Sialnya dia tak bisa mengendalikan pandangannya, saat mata itu tertuju kepada sesuatu yang menonjol di dalam boxer itu. Oh shit. Jaga matamu Eliana, kau tahu kan rasanya. Sangat sakit itu. Erlen terkekeh begitu menyadari apa yang dilihat Eliana. Kenapa? Kamu mau? Mau apa? Eliana sangat gugup begitu ketahuan apa yang dilihat Eliana. Sangat malu sekali, ingin sekali dia menggali tanah saat itu juga lalu ngumpet di sana. Erlen berjalan mendekati Eliana. Dia meraih P1 gang Eliana merapatkan kedua tebu itu. Eliana sangat gugup sekali berada di dalam situasi seperti ini. Aku akan mencari bukti semua kejahatan Tuan Mario. Aku janji akan membuatnya harus menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan. Dan aku tidak akan memaksa kamu jika akhirnya kamu tetap memilih tidak sanggup hidup dengan aku lagi. Aku mengerti, ini pasti berat buat kamu. Tapi bisakah selama 1 minggu ini kita gunakan baik-baik waktu kebersamaan kita? Maksudnya, kita habiskan kebersamaan kita dengan penuh cinta dan penuh G4 irah, seperti sepasang suami istri sungguhan. Apa kamu mau? Eliana belum bisa menjawab, dia hanya diam memandangi wajah tampan Erlen. Hembusan wanginya nafas Erlen entah mengapa Eliana begitu sangat menyukainya. Apalagi dia bisa lagi aroma tebu itu membuatnya sangat nyaman tapi meng-41-rahkan. Bab 83. Bu Darmi sebenarnya sangat mengkhawatirkan Juan, apalagi setelah mengetahui Erlen adalah putranya Mario. Di satu sisi dia bersyukur karena Erlen telah menemukan orang tua kandungnya walaupun dia terkejut, karena ternyata orang tua Erlen adalah mantan majikannya. Di satu sisi lagi dia mengkhawatirkan Juan. Juan pasti terluka sekarang. Juan? Sedang apa dia? Batin hati Bu Darmi, dia akan sangat bahagia sekali jika Juan mau kembali padanya. Walaupun rasanya tidak mungkin, Juan masih sangat membencinya. Sementara saat ini Juan sedang makan malam di Mansion William, Nyonya Vera yang mengundangnya. Tuan Mario tidak ikut karena akhir-akhir ini hubungan Nyonya Vera dan Tuan Mario sedang tidak baik. Nyonya Vera masih sangat kecewa dengan Tuan Mario yang telah membohonginya. Kamu yakin tidak mau tinggal di sini lagi? Apa karena gara-gara kamu tahu bukan anak kandung Mama? Tanya Nyonya Vera sambil makan. Bukan begitu Ma, tapi aku ingin mencoba hidup mandiri Ma. Padahal Juan sudah makan bareng Diana, tapi dia ingin menghargai perasaan Nyonya Vera. Ya udah, Mama gak akan maksa. Carilah pasangan, kenalkan nanti sama Mama. Liam Ma. Juan pura-pura tersenyum padahal dia belum memiliki pasangan. Juan jadi teringat dengan Erlen. Bagaimana kabar Erlen? Dia sudah membaik? Rasanya masih canggung, tapi Mama senang dia bisa menerima kehadiran Mama. Syukurlah. Nyonya Vera memegang tangan Juan, tapi kamu harus tahu, Juan. Sampai kapanpun Mama akan tetap sayang sama kamu. Kamu anak Mama, sama Erlen juga anak Mama. Jadi jangan pernah berniat meninggalkan Mama. Juan terkekeh, tentu saja tidak, Ma.
Sekarang Mama memiliki 2 putra. Mama harap kamu bisa menjadi saudara yang baik buat Erlen, begitu juga Erlen. Juan hanya diam, padahal dulu dia pernah membenci Erlen, karena sudah merebut Eliana darinya. Tapi sekarang tiba-tiba Erlen menjadi saudaranya walaupun tanpa ikatan darah. Saat mau pulang dari mansion yang megah itu, Juan berpapasan dengan Tuan Mario di halaman depan. Dia membungkuk penuh rasa hormat. "Papa." Tuan Mario sama sekali tidak menanggapi sapaan dari Juan. Dia menatap Juan dengan tatapan dingin. Juan sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Sebelum pulang ke apartemen, Juan sengaja menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia hanya ingin melihat Bu Darmi dari kejauhan, namun sayangnya restoran Bu Darmi sudah tutup. Juan tidak bisa melihat wajah ibunya itu. Setelah lama berdiam diri di sana, Juan pun pulang. Juan memeriksa semua berkas dan juga audio recorder mengenai kejahatan Tuan Mario. Dia menghela nafas. Ternyata rasanya sangat berat untuk menyerahkan itu semua pada polisi. Bagaimanapun bagi Juan dia adalah papanya walaupun tidak pernah dianggap kehadirannya. Juan ingin menghubungi Erlen. Apa sebaiknya dia bekerja sama dengan Erlen? Tapi dia mengurungkan niatnya karena tahu Erlen baru saja sembuh. Sementara itu, Tuan Mario, dia hanya bisa berdiam diri di ruang kerjanya. Nyonya Vera sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Dia duduk bersandar di kursi, mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya sambil berpikir. Situasi ini membuat dia mendadak menjadi lemah. Masih terbayang-bayang di benaknya bagaimana dia menembak Erlen. Bagaimana kondisi Erlen saat kritis karena ulahnya. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika Erlen mati karenanya. Tuan Mario memijat-mijat kepalanya sambil menundukkan kepala. Lalu dia menepis semua yang ada di atas meja. Perang. Dia sangat emosi, marah pada dirinya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa dia mendadak lemah seperti ini, bahkan dia tidak bisa macam-macam pada Eliana lagi. Dia takut Erlen akan nekat mengakhiri hidupnya jika terjadi sesuatu pada Eliana. Padahal tinggal selangkah lagi dia bisa mengusai Alaska.